Halo, perkenalkan nama saya Ganesh Trisunu, saya mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas luaran dari program kuliah kerja praktek. Video ini akan membahas untuk lebih mengenal hubungan serta perbedaan lembaga bantuan hukum dan advokat. Mari kita mulai pembahasannya. Apa itu lembaga bantuan hukum atau LBH? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH adalah salah satu pemberi bantuan hukum. Pasal 1 Angka 3, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 mendefinisikan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang. Sementara itu, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Tugas LBH. Tujuan dari penyelenggaraan bantuan hukum, yang mana termasuk pula sebagai tugas LBH, adalah sebagai berikut. 1. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. 2. Mewujudkan hak konsultasi segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. 3. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dan 4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerima bantuan hukum. Tugas lembaga bantuan hukum adalah memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Dalam konteks ini, penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan atau perumahan. Beberapa dokumen dan berkas pernyataan resmi yang perlu disiapkan adalah fotokopi kartu tanda, penduduk elektronik atau kartu keluarga, surat keterangan tidak mampu dari lurah atau kepala desa, dokumen bukti lainnya terkait status finansial pemohon, bentuk dokumen bukti lainnya bisa berupa kartu keluarga miskin, kartu bantuan langsung tunai, kartu jaminan kesehatan masyarakat, kartu Indonesia Pintar, dan lainnya yang hanya ditujukan kepada institusi. Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik litigasi maupun non-litigasi. Bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Aturan pelaksanaan oleh lembaga bantuan hukum. Pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat yang meliputi 1. Berbadan hukum, 2. Terakreditasi berdasarkan Undang-Undang 14 Tahun 2011, 3. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, 4. Memiliki pengurus, dan 5. Memiliki program bantuan hukum. Terkait keperluan dana dalam pelaksanaan bantuan hukum, pendanaan bantuan hukum, sebagaimana diatur dalam UU ABA-WAS 2011, dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara. Selain pendanaan tersebut, sumber pendanaan bantuan hukum dapat berasal dari hibah sumbangan dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. Lebih lanjut, terkait masalah pendanaan, penting untuk diketahui bahwa pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditanganinya. Sanksi pidananya diatur dalam pasal 21. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang menerangkan bahwa pemberi bantuan hukum yang terbukti menerima
atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dengan denda paling banyak 50 juta rupiah. Hubungan LBH dengan advokat. Hubungan antara lembaga bantuan hukum dan advokat diantaranya tampak dalam ketentuan mengenai hak dan kewajiban LBH sebagai pemberi bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum berhak 1. Melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. 2. Melakukan pelayanan bantuan hukum. 3. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum. 4. Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2011. 5. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara. Dan 7. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum. Selain itu, pemberi bantuan hukum juga berkewajiban untuk 1. Melaporkan kepada Menteri tentang program bantuan hukum. 2. Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2011. 3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut. 4. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dan 5. Memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum. Menurut hemat saya, uraian tersebut menunjukkan bahwa sebuah LBH dapat merekrut dan mendidik serta melatih advokat dalam melaksanakan bantuan hukum. Namun yang harus digarisbawahi, tidak semua advokat merupakan pekerja LBH. Perbedaan LBH dan advokat. Profesi advokat diatur dalam UU Advokat. Advokat artinya orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU Advokat. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Dalam UU Advokat juga diatur mengenai bantuan hukum. Tugas advokat terkait bantuan hukum adalah memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Namun, terdapat perbedaan antara konsep bantuan hukum dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 dan UU Advokat. Tidak semua jasa hukum yang diberikan advokat bersifat gratis. Dalam pasal 11 Peraturan Peradi Nomor 1 Tahun 2010 dinyatakan bahwa advokat hanya dianjurkan untuk memberi bantuan hukum secara cuma-cuma setidaknya 50 jam kerja setiap tahun. Selebihnya dalam UU Advokat telah diatur bahwa advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Besarnya honorarium ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Yang dimaksud dengan secara wajar adalah dengan memperhatikan risiko, waktu, kemampuan, dan kepentingan klien. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa LBH dan advokat merupakan dua institusi yang berbeda. Perbedaan antara keduanya dapat diringkas sebagai berikut. 1. LBH merupakan sebuah organisasi, advokat merupakan seorang individu.
2. LBH dapat melakukan rekrutmen advokat, namun tidak semua advokat merupakan anggota LBH. Dan 3. Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikannya. Hal ini berbeda dengan LBH yang diwajibkan memberikan jasa hukum secara cuma-cuma dan dapat dipidana jika menerima dan atau meminta bayaran. Dengan begitu, maka Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur, atau lebih dikenal dengan sebutan LBH. Ansor Jawa Timur adalah lembaga bantuan hukum di bawah naungan organisasi Gerakan Pemuda Ansor yang memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada rakyat miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Gerakan Pemuda Ansor sendiri adalah salah satu badan otonom di bawah organisasi Nahdlatul Ulama. Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur dengan konsep humanis dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum baik perdata maupun pidana dengan didukung oleh seluruh tim profesional di bidang masing-masing dengan harapan memberikan layanan yang maksimal demi terwujudnya hak dan kewajiban hukum yang adil dan beradab dengan prinsip hukum, bukanlah penghakiman untuk membuat efek jera. Akan tetap hukum adalah tatanan kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka dari itu, jika ada yang memerlukan bantuan di bidang hukum, terutama bagi rakyat miskin dan tidak mampu, dapat menghubungi LBH Ansor Jawa Timur dengan kontak di bawah ini. Demikian penjelasan dari saya terkait perbedaan LBH dan advokat. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.